Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Suatu kemurahan Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah pagi hari ini. Kita sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Mari sebelum kita mulai memuji Tuhan, kita bersama-sama berdoa mempersiapkan hati dan pikiran kita. Haleluya Yesus. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau begitu baik, Engkau sudah memelihara hidup kami, Engkau sudah memberkati hidup kami. Biarlah Tuhan kalau pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu boleh hadir di tempat ini, kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan pikiran kami, hanya untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Karena hanya dengan memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami boleh membalas kasih-Mu yang sungguh luar biasa atas hidup kami Tuhan. Kau yang sudah memberikan anugerah keselamatan buat hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh tercurah di tempat ini Tuhan. Memberikan sukacita bagi setiap anak-anak-Mu. Baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, mereka yang sedang beribadah online. Kau tetap memberkati dimanapun mereka berada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kesungguhan hati kami dalam memuji dan menyembah-Mu, kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau yang mengurapi, Kau yang memberkati, supaya setiap kami yang hadir boleh pulang membawa berkat yang besar yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita tinggikan dengan pujian, Engkaulah kekuatanku.
Mari bangkit berdiri, kita mau bersuka cita hari ini karena kita punya Allah yang luar biasa. Bersuka dalam Tuhan. Hari
bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya percaya saudara bersuka cita hari ini. Karena hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Kita bersyukur punya Allah yang baiknya sejauh langit dari bumi. Kita bersyukur punya Allah yang sungguh luar biasa, yang begitu mengasihi kita. Saat ini kita mau sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita mau sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya salib-Mu. Kau berikan hidup yang baru.
sudah melihat mujizat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kalau dahulu sekarang kami sudah diberkati, kami sudah ditolong. Kami percaya besok dan yang akan datang sampai selama-lamanya Engkau tetap akan menolong kami Tuhan. Karena kami percaya mujizat-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Engkau yang sudah rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang begitu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Saya mengundang Pak Yudi untuk maju ke depan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Benar karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu kami menang Tuhan. Menang atas segala dosa. Dan kami diselamatkan oleh-Mu Tuhan. Kalau hari ini Tuhan bertepatan dengan Pentakosta Tuhan. Kami mengenang, bahkan kami memperingati curahan kuasa yang luar biasa, yaitu kuasa Allah. Roh Kudus yang turun daripada-Mu Tuhan atas kami semuanya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bukan saja murid-murid Kau yang dapat menerima, tetapi kami semua mendapatkan kuasa daripada Engkau Bapa, yaitu kuasa Roh Kudus daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah pujian penyembahan kami ini Tuhan menjadi satu persembahan yang harum bagi Engkau Bapa. Pagari ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus daripada Engkau Bapa, agar setiap kami tetap tinggal dan tetap diam dan tetap terfokus di dalam hadirat Kau Bapa, tidak terganggu oleh apapun juga Tuhan. Kalau ada kuasa yang mengganggu kami dalam pikiran kami Tuhan, biarlah kuasa Allah yang mematahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Hari ini Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu kesempatan kembali untuk kita beribadah di dalam Tuhan. Kalau hari ini bertepatan dengan hari Pentakosta, bukan Pantekosta tetapi Pentakosta ya. Nah, kalau saya bertanya, ucapan selamat apa yang tepat diucapkan kepada sesama orang yang percaya pada hari Pentakosta ini? Mungkin saya katakan selamat atas kuasa yang dari Allah, atas yang sudah dicurahkan kepada saudara dan saya. Ya, setelah dicurahkan bagi kita semua. Dan hari Pentakosta ini merupakan hari dimulainya penggenapan janji Kristus kepada para muridnya sesaat sebelum kenaikannya. Jadi sebelum kenaikan Tuhan Yesus, dia berjanji. Ada satu janji yang Tuhan berikan, yaitu apa? Roh Kudus turun atas kamu. Itu menjadi tema hari ini juga. Dan nats hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ibu Bapak bisa baca di bulletin yang hari ini terima. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi sebelum terangkat ke surga, Yesus berjanji akan mencurahkan Roh Kudus, yaitu untuk meneruskan dan mewujudkan daripada misi Tuhan Yesus. Untuk apa? Yaitu menelanjangi dosa, menobatkan orang-orang yang belum mengenal kepada Tuhan, memeteraikan keselamatan, menguduskan dan mewujudkan persatuan dari kekristenan saat itu. Ya, jadi saat itu ada satu peristiwa yang spektakuler, luar biasa setelah Yesus naik ke surga.
Kita semua yang percaya telah menerima kuasa daripada Tuhan karena kita sudah percaya kepada Tuhan. Lambaikan tangan kalau kita sudah menerima kuasa daripada Tuhan Roh Kudus. Puji Tuhan, kita mendapatkan satu kepercayaan daripada Tuhan, yaitu kita pun dapat menerima kuasa Roh Kudus ya. Kalau kita teringat, saya kemarin ini waktu ingin menyampaikan firman ini yang tadinya berbeda dengan ini, tetapi saya terngiang-ngiang terus itu pujian yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang waktu minggu kemarin ini tentang bagaimana kirimlah perjanjianmu, kuasa perkataanmu, supaya dunia mengerti salibmu, kirimlah perjanjianmu. Itu terngiang-ngiang setiap hari dari Minggu sampai hari Selasa waktu itu. Saya terngiang-ngiang terus bahwa itu betul. Kita diingatkan untuk hal itu terus. Bukan dulu saja, tetapi kita terus setiap hari mengingatkan bagaimana kirimlah perjanjian Tuhan atas kuasa perkataan Tuhan itu kita tetapkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita terus menerus, jangan sampai hilang. Dan sampai saat itu Tuhan, saya mau sampaikan ini karena hal yang penting. Kuasa Roh Kudus yang telah turun atas murid-murid Tuhan dan kita pun telah menerima berkat itu luar biasa, yaitu Roh Kudus. Itu yang kita menjadi saksi supaya kita memberitakan salib Yesus ya. Langkah awal dari perwujudan misi ini nampak ketika Roh Kudus memampukan para rasul berbicara dalam berbagai bahasa. Yang tadi saya katakan, ada satu peristiwa yang spektakuler, yang tidak disangka-sangka oleh murid-murid Tuhan Yesus juga. Saat itu murid-murid Tuhan Yesus belum mengerti tentang Roh Kudus. Dan saat itu dia hanya taat dan setia ya. Jadi sehingga setiap orang dari berbagai daerah mengerti kesaksian para rasul tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah saat itu. Jadi peristiwa turunnya Roh Kudus di ruang atas Yerusalem tidak terpisahkan dari rencana keselamatan Allah bagi manusia. Nyambung terus. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga tidak meninggalkan begitu saja, tetapi ada satu penerusan dari misi Yesus untuk di dunia ini yang dijalankan oleh orang-orang yang terpercaya, termasuk kita semua yang ada di sini. Ya, peristiwa itu ditulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ke 4. Mari kita akan baca ayatnya. Di sana perikopnya berjudul Pentakosta. Dari ayat yang pertama sampai yang keempat saya akan bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Bukan angin puting beliung ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan hal tersebut merupakan penggenapan janji Allah. Janji Allah yang mana? Janji Allah yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Di dalam Yoel 2 ayat 28 dan 29 kita akan lihat ya bagaimana janji Allah yang pernah disampaikan oleh Nabi Yoel ini. Kemudian daripada itu akan terjadi
bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Amin. Luar biasa. Kita sebagai orang-orang yang percaya, kita pun diberikan satu namanya kuasa daripada Roh Kudus ini. Dan berdampak sangat luar biasa. Itu ada satu dampaknya yang luar biasa. Tidak biasa-biasa tetapi luar biasa. Bagi kehidupan orang-orang yang beriman pada waktu itu, atau ada kegerakan rohani yang luar biasa yang sebelumnya, kalau kita perhatikan ya, murid-murid Tuhan Yesus telah tahu bahwa Yesus sudah mati disalibkan, bahkan sudah dikuburkan. Dia kemana? Dia kembali lagi ke dunianya masing-masing. Dia sebagai penjala ikan, dia bekerja biasa lagi, sepertinya tidak ada apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa ini belum selesai. Dia menampakkan diri kepada setiap murid-muridnya saat itu. Menampakkan diri bahwa Yesus sudah bangkit. Dan itu menjadi ingatan kepada murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Bahwa dia berkata, atau Tuhan Yesus pernah berkata sebelum disalibkan, bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia baru tahu. Dan dia tahu bahwa Yesus ini benar-benar bangkit dari kematiannya. Dan dia taat saat itu terus sampai dia mendengarkan, jangan kemana-mana. Tinggallah sebelum Tuhan Yesus Allah itu mencurahkan kuasanya. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8 tadi. Setelah itu murid-murid mendapatkan satu kuasa di pasal yang ke-8 ini. Ya. Jadi setelah itu kepada kita orang-orang percaya kepada Yesus yang telah bangkit pada hari ketiga juga, naik ke surga, dan hari ini sampai selama-lamanya, sampai kesudah zaman. Kita akan mengerti itu, bahwa ada yang namanya pencurahan Roh Kudus. Kuasa buat kita, buat apa yang tadi dikatakan, buat menyaksikan tentang salib Yesus. Nubuat ini merupakan janji berkesinambungan bagi setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan. Berkesinambungan terus. Dari sejak pencurahan kuasa Roh Kudus atas murid-muridnya terus sampai sekarang gereja itu dipersatukan sampai sekarang. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya yang telah menerima kuasa Roh Kudus itu, kita pun jangan diam. Terus bersaksi buat Yesus ya. Karena semua orang percaya dapat dan harus dipenuhi Roh Kudus. Itu orang-orang yang percaya. Nanti Bapak Ibu boleh baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Kisah Para Rasul 30, itu baca semua ada di dalam firman Tuhan nyata. Ya, bukan perintah daripada dunia tetapi daripada Tuhan. Berdasarkan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, maka jelas maksud Roh Kudus turun atas orang-orang percaya bukan terfokus pada fenomenanya. Yang tadi diceritakan bahwa di sini ada apa? Turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin yang keras, lidah-lidah nyala api, dan berkata dalam bahasa-bahasa. Bukan itu. Bukan. Bahkan kalau saya perhatikan sekarang ini ada beberapa gereja yang melihat daripada kuasa turunnya Roh Kudus itu membedakan. Ada satu kelompok mengatakan, wah kalau kehadiran Roh Kudus itu sepertinya tidak dimiliki oleh kelompok itu. Ada satu kelompok lain yang mengatakan bahwa
wah kelompok itu mah terlalu berlebihan untuk kuasa Roh Kudusnya itu. Jadi bukankah perselisihan paham ini menunjukkan bahwa kita ini telah menyelewengkan tujuan kehadiran Roh Kudus? Ya, bahwa Roh Kudus itu akan menjadi kuasa buat kita. Ada satu otoritas buat kita daripada Tuhan. Saya kadang-kadang teringat kembali ya dari dulu ini tentang otoritas daripada Roh Kudus ini. Saya teringat adik saya Ishak yang sudah meninggal. Dia katakan satu otoritas Roh Kudus ini, dia mengilustrasikan saat itu tentang bagaimana ramainya di perempatan di jalan. Karena saat itu di jalan itu tidak lalu lalang dengan tidak ada lampu merah, lampu hijau itu mati. Dan jadi macet, lalu lintas itu jadi macet, berhamburan. Tetapi ada satu orang polisi, dia langsung ke tengah jalan di perempatan itu. Dia hanya meniupkan peluit sebegitu kencangnya. Peluit itu dikencangkan, dibunyikan oleh polisi itu, dan semua kendaraan itu terhenti. Dan polisi itu baru mengatur satu demi satu, dan akhirnya beres. Itu sampai sekarang masih teringat. Adik saya itu memberikan ilustrasi yang luar biasa, mengingatkan kepada kita begini, kalau kita diberikan satu kuasa bukan karena fenomena yang luar biasa, karena tentang teriaknya, tentang omongannya, tentang kata-katanya, tetapi ada satu kuasa daripada Allah yang kita bisa keluarkan, yaitu perkataan Allah. Kita dapat menyelesaikan, kita dapat mengabarkan Injil, kita dapat bersaksi. Itu karena kuasa Roh Kudus. Itu namanya otoritas yang daripada Allah. Ya. Jadi bukan karena fenomenanya, bukan. Jangan kita berpikir, wah ini gambaran luar biasa bahwa ini menjadi satu turunnya Roh Kudus ini yang dahsyat. Bukan. Ya. Tetapi ada dampaknya, yaitu orang-orang percaya menerima kuasa dari tempat yang tinggi. Kita baca Lukas 24, Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan di tempat tinggi. Ada satu kuasa bukan yang abal-abal, tetapi kuasa yang dari tempat tinggi. Akan berbeda, akan menjadi dampak yang berbeda dari kehidupan kita sehari-hari juga akan berbeda. Kalau kita telah menerima kuasa Roh Kudus itu. Ya, nanti kita mau belajar apa yang kita dapatkan. Jadi setelah murid-murid Tuhan Yesus mendapatkan kuasa, yaitu Roh Kudus, ada dampak apa sih bagi murid-muridnya saat itu? Ya, jadi selanjutnya kita murid-murid menerima kuasa, bagaimana dampaknya? Pertama, dalam kuasa Roh Kudus, Petrus berkhotbah dan menyaksikan siapa Yesus itu, dan hasilnya berapa? Kira-kira 3.000 jiwa bertobat dan dibaptis. Bapak Ibu boleh baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 21, 37 sampai 40. Petrus itu luar biasa. Sedangkan Petrus yang pernah melarikan diri ketika Yesus ditangkap dan pernah menyangkal Yesus 3 kali, dan ia bersaksi dengan berani saat itu. Luar biasa kan? Yang tadinya menyangkal Yesus 3 kali. Saya tidak kenal dengan Yesus. Saya tidak tahu Yesus itu siapa. Tapi saat itu Petrus setelah dapat urapan kuasa Roh Kudus, ada satu perbedaan yang luar biasa. Dia bisa menyaksikan kuasa Allah. Dia bisa menyaksikan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan.
Sampai-sampai orang berjumlah 3.000, kurang lebih 3.000 jiwa diselamatkan. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara untuk menyelamatkan, merangkul orang yang belum diselamatkan itu. Kita kadang-kadang berdebat dulu, kita kadang-kadang mendoakan dulu, kadang-kadang kita mendekatkan dulu. Tidak gampang. Tetapi sekali lagi, karena kita dikasih kuasa Roh Kudus, saya yakin dan percaya, bukan kekuatan, bukan pikiran kita, tetapi perkataan Yesus, perkataan Allah yang dapat memberikan kemampuan itu. Ya. Dan rasul-rasul yang lain juga bersaksi juga di hari-hari selanjutnya. Kita baca dulu ya di Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul yang keempat, ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saya pikirkan saat itu ya, begitu luar biasanya dia dapat setelah menerima kuasa Roh Kudus ini. Bukan berarti Tuhan Yesus saat itu memberikan kuasa untuk datang untuk memberi pertolongan bahwa kamu harus kaya, bahwa kamu harus sukses, tidak. Tetapi ini ada satu hal yang dahsyat, tetapi dia akan memberikan kesaksian di sini tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Lain kan, bukan pikiran dunia yang dicurahkan, tetapi pikiran Allah. Untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk dimenangkan. Mewujudkan misi dari Yesus di dunia ini. Termasuk kita semua. Biarlah kita semua pun yang mempunyai semangat, terus semangatnya. Tidak pernah pudar ya. Dan mengapa jiwa-jiwa bertobat karena Roh Kudus mengingatkan akan dosa mereka. Jadi karena mereka bertobat itu karena apa? Roh Kudus yang mengingatkan tentang dosa-dosa itu. Kita diingatkan juga untuk bersaksi kepada orang lain supaya diselamatkan, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Dan bukan hanya rasul-rasul yang penuh dengan kuasa dan mengadakan mujizat-mujizat, tetapi juga Stefanus, salah satu aktivis yang melayani bersama rasul-rasul. Di pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 di sini dikatakan. Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat, tanda-tanda orang banyak. Saudara rindu dapatkan kasih karunia itu? Wah, saya rindu sekali ya. Dapatkan karunia yang besar. Bisa mengadakan mujizat, bisa mengadakan penyembuhan. Mau? Saya mau, benar Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat. Gampang, lakukan dengan iman bersama Tuhan. Hal yang kecil saja, mau di rumah, di pekerjaan, di mana saja juga bisa. Betul, di mana saja juga bisa. Saya sering mengatakan itu kan. Saya di pekerjaan tanpa sesuatu tangan manusia, saya hanya berharap kepada Tuhan, jamah mesin ini, Tuhan jamah pekerjaan ini, Tuhan jamah segala pekerjaan saya. Dan Tuhan selesaikan. Dan itu terjadi. Betul, kita pun bisa melakukan mujizat ini, betul, janji Tuhan. Kita tuh diberi kuasa yang luar biasa. Melakukan mujizat, melakukan hal-hal yang dahsyat di dunia ini. Bahkan bisa bersaksi,
memenangkan jiwa-jiwa, itu yang lebih penting lagi. Bagaimana caranya? Kalau saya ngobrol dengan siapapun, dengan orang bangunan, dengan satpam, dengan sopir, dengan tukang parkir, saya ajak ngobrol, berbicara. Tuhan, saya mau katakan sesuatu hal yang dahsyat. Tuhan, saya mau katakan kebaikan Kau di dalam kehidupan saya. Bapak Gembala sering mengatakan, kalau dia pergi kemanapun, dia satu hal, mau menyaksikan cintanya Tuhan, kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan keselamatan. Amin. Mau kita jadikan alatnya, lakukan mujizat bagi Tuhan. Dan itu gampang. Di dalam keluarga pun, ketika anak sakit, ketika istri suami sakit, kita boleh pegang tangan, tumpangan tangan. Kuasa Allah turun atas saya untuk memberkati, untuk menyembuhkan, untuk menyelesaikan sakit penyakit dalam nama Yesus. Bukan sulap, bukan sihir, tetapi kuasa Allah yang memberikan itu. Kita pakai itu. Kita punya kok kuasa Allah itu. Dan kita harus pakai ya. Selanjutnya, ini dampak turunnya Roh Kudus kepada jemaat di Yerusalem. Apa? Mereka disukai semua orang. Mereka disukai semua orang. Wah, luar biasa ya. Dengan berkat pencurahan kuasa Roh Kudus itu, dia disukai oleh orang-orang. Bagaimana dengan kita? Kita dipercayakan sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Waktu kita datang di satu perkumpulan, waktu kita datang di satu tempat, apakah kita diasingkan? Apakah kita diabaikan? Apakah kita disukai? Sampai saya teringat ada satu hamba Tuhan yang mengatakan begini, kalau kita dipakai Tuhan menjadi alatnya, mendapatkan satu kuasa Roh Kudus, saya mau datang ke warung, bukan ke warung warteg yang ramai, tetapi saya kasihan, warteg itu sepi katanya. Saya datang ke sana, di dalam nama Yesus, saya masuk dan saya akan makan. Luar biasanya apa coba? Setelah hamba Tuhan ini datang, warungnya jadi ramai. Warungnya jadi ramai. Ini ada satu dampak yang berbeda. Dia tidak pakai media sosial bahwa warteg ini bagus, enak makanannya, tidak usah. Tetapi dia berkata-kata kepada orang warteg ini. Dia mengatakan tentang kebaikan Allah. Dia dengarkan. Waktu setelah pulang, warung itu jadi ramai. Jadi selanjutnya dampak dari turunnya Roh Kudus kepada jemaat di Yerusalem, mereka disukai semua orang. Jangan-jangan kita sebagai anak-anak Tuhan banyak musuhnya. Wah, gawat itu. Gawat itu ya. Atau misalnya di sini ada marketing gitu ya, sales gitu dari perusahaan, yang kalau kita datang ke customer, wah setan datang lagi ke rumah, bejaan, wah gimana tuh? Kan nggak enak. Tetapi kalau dampaknya kita sebagai sudah dapat kuasa daripada Tuhan berbeda. Malah kadang-kadang customer nanya, halo apa kabar? Kapan dong kesini lagi? Dia tidak ngasih proyek, dia tidak ngasih orderan, tidak. Tapi dia bertanya, kapan kesini lagi? Ngobrol-ngobrol sambil ngopi, nanti makan bersama. Itu kan luar biasa. Berbeda kan? Padahal hanya ngobrol. Kita tidak minta orderan, itu nanti orderan Tuhan yang kasih. Ada dampak kan yang berbeda.
Itu biarlah menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dahsyat. Kemanapun kita punya dampak yang positif. Disegani dan kita dihormati, bahkan sepertinya kita dibutuhkan untuk berbicara, untuk ada orang yang curhat, ada orang yang merindu, doakan. Saya sering anak-anak bawaan saya itu, Pak, besok mau ujian, tolong doakan ya. Ya, saya doakan. Enggak, sekarang maksudnya sama-sama doakan. Sekarang ya, ya ayo doakan gitu. Wah, luar biasa itu, menjadi dampak kita dimanapun. Dipakai oleh Tuhan di setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ya. Disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Luar biasa ya. Kalau kita lihat cerita banyak di Alkitab ini, saya pelajari tentang bagaimana Roh Kudus, bagaimana misi Tuhan, sambungannya dengan Roh Kudus ini begitu luar biasa banyak sekali. Sampai-sampai nanti nyambungnya dengan bagaimana perjamuan yang Tuhan adakan dengan perumpamaan. Yang Tuhan adakan, kalau tidak salah, banyak orang-orang yang diundang tapi tidak datang. Tetapi Tuhan comot dari tempat-tempat lorong-lorong dan lain sebagainya sampai yang miskin tarik semuanya. Itu pun nyambung tentang Roh Kuasa, Roh Kudus dan misi Tuhan luar biasa. Hebat sekali itu. Kita mau belajar terus jadi di sini banyak yang diselamatkan. Bukan kita mengenal orang-orang, banyak yang menghindar dari kita. Biar banyak orang-orang yang diselamatkan juga. Yang terdekat, saudara, teman, terus kita doakan terus supaya dia selamatkan. Jemaat dengan cara hidupnya menjadi kesaksian nyata. Kesaksian yang nyata. Hebat ya katanya. Luar biasa murid-murid Yesus itu. Ada satu dampak yang berbeda. Dampaknya berbeda yang sebelumnya. Jadi kehidupan dan pertumbuhan gereja terus berlangsung sejak hari Pentakosta ini. Berbagai tantangan dan kesulitan hidup dihadapi orang-orang yang percaya. Apalagi di saat pandemi ini. Betul? Ini menjadi satu kesempatan buat kita juga semua. Lakukan yang terbaik. Ingat, kalau kita nyanyikan kirimlah perjanjianmu, kuasa perkataan Tuhan. Untuk apa? Supaya dunia mengerti salib Tuhan. Pakai itu. Pakai kuasa Roh Kudus. Yaitu satu kuasa buat kita semua. Sebab itu, agar kesaksian kita sebagai orang-orang percaya terus berlangsung, maka kita mengingatkan juga hal-hal berikut yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang saat-saat ini tahu. Pertama, Roh Kudus disebut juga sebagai Roh penolong, menyertai setiap orang percaya selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Kita baca Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Aku, yaitu Yesus, akan minta kepada Bapa dan Ia, Bapa atau Allah akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan sementara, bukan sekedar saat ini saja, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, yaitu Yesus, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan akan diam di dalam, coba katakan nama sendiri. Dan akan diam di dalam Yudi. Dan akan diam di dalam namanya sendiri, katakan. Luar biasa. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu.
Gak usah takut. Yesus nanti akan kembali menjemput kita. Dan sekarang sementara Tuhan Yesus di sana surga, dia memberikan satu penolong, Roh Kudus yang menolong kita untuk sampai selama-lamanya menolong kita. Kadang-kadang kita lupa ya, lupa di dalam kehidupan sehari-hari lagi sibuknya, lagi penatnya, lagi ada masalah, ada rintangan, ada hambatan yang memalangi kita, mungkin mengurungi kita. Kita lupa sebetulnya ada penolong. Ada penolong dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Betul? Kadang-kadang kita lupa. Lupa. Kenapa pakai kekuatan sendiri, pakai pikiran kita sendiri, pakai semuanya daripada kita semua. Kita lupa ada Roh Kudus. Sampai udah terjatuh. Oh iya ya, saya punya Roh Kudus. Aduh Tuhan, minta ampun Tuhan, minta ampun. Saya lupa bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup saya. Terima kasih, jadi lega. Terima kasih. Tuhan tolong. Tuhan berikan penghiburan. Tuhan berikan sukacita. Damai sejahtera. Tenang gitu ya. Dapat tidur dengan tenang. Tadi udah gak bisa tidur gitu. Waktu tidur gak bisa makan, waktu makan gak bisa tidur gitu. Susah gitu ya. Emang benar, lagi tidur gak bisa makan, lagi makan gak bisa tidur gitu ya. Jadi kita ingat ada satu penolong yang luar biasa yang terus di dalam kehidupan sampai selama-lamanya. Bukan kontrak setahun, bukan sewa 2 tahun, bukan selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya buat kita semua. Yang kedua, Roh Kudus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Kadang kita nyimpang enggak? Ini ada jalannya yang enak ini. Enak sekali. Mau enggak ya? Cobain gitu. Padahal Roh Kudus kasih tahu jangan, tapi pengen nyobain. Jangan, kata Roh Kudus, salah, nanti kamu celaka. Pengen nyobain Tuhan, pengen nyobain. Itu betul sadar saat itu sadar. Ini salah, tapi pengen nyobain. Ya kita kadang-kadang orang Indonesia kalau ada undang-undang, ada peringatan, bukannya kita patuhi tapi penasaran. Dicoba itu kadang-kadang. Pelanggaran itu dicoba gitu ya. Jangan gitu, di sini menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Tuhan udah ingatkan itu waktu kita mau nyerepet salah itu, cobain aja. Cobain. Itu sering loh terjadi. Sering terjadi. Istri saya pernah ngomong gini, dia hiking ke satu tempat, saya lupa lagi ke tempat mana, itu hikingnya itu dengan bawa si Kiki. Bawa Kiki anak saya di satu air terjun, terus di situ katanya ada air yang ajaib. Ada air yang ajaib. Nah, waktu cerita-cerita di sana ada yang penunggunya di sana itu. Ada bapak-bapak yang nunggu. Dia ngomong gini bapaknya, "Bu, mau enggak?" Udah karena si bapak ini tahu cerita dari istri saya bahwa anak saya ini si Kiki ini autis. Mau enggak katanya anak ibu sembuh? Bawa aja air ini sebotol. Nanti di rumah suruh minum. Banyak kok anak-anak yang datang ke sini sembuh. Mau enggak? Kan wah, sembuh kan? Wah, bagus, enak. Mau kan, tertarik pasti, itu hal luar biasa, mau. Tapi istri saya, enggak Pak, terima kasih. Sedang dipelihara Tuhan. Ini pun dipelihara Tuhan. Kan ada keajaiban. Enak kan? Jangan, saudara, jangan. Itu banyak yang hal-hal yang bisa menyimpang ke sana.
Anak saya juga sama, kemarin ini cucu saya berarti ya. Ada satu hal, terus anak saya ngomong gini, Mih, katanya ada temen yang bisa melihat bahwa anak ini gimana. Saya bilang kasih tahu jangan. Katanya bisa melihat anak ini gimana dan harus gimana. Jangan sekali-kali gitu. Nanti Roh Kudus di sini sekali lagi. Roh Kudus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran agar kita tidak ragu-ragu firman Tuhan. Kita tidak ragu-ragu, jangan sekali-kali ke sana. Dan dapat menyaksikan kepada orang lain juga. Bahwa saya tidak mau, bahwa saya sudah menang. Bahwa saya sudah menang bersama Tuhan, bukan di dunia. Saya menang di dalam nama Yesus. Itu yang perlu kita katakan. Dan terakhir, di sini saya katakan jangan padamkan roh. Dan biarlah rohmu menyala-nyala layani Tuhan. Rohmu menyala-nyala, jangan padamkan roh. Saya teringat ada sesuatu, kalau orang yang bikin kadang-kadang Natalan gitu ya, bikin konsep-konsep seperti api itu, kan apinya nggak api beneran, betul nggak? Bikin pakai lampu, pakai kipas kecil, pakai kertas krep yang merah, tuh supaya ke atas. Jadi seperti ada api menyala gitu. Jadi kelihatan nyala gitu. Tapi itu bukan api beneran, api bohongan ya. Itu api gadungan kalau kata saya sih. Kita nggak boleh begitu. Di dalam kehidupan kita bukan api gadungan namanya. Bukan api gadungan yang ada di dalam hidup kita. Tetapi kalau yang namanya api bisa menyebar, bisa merambatkan panas kepada orang lain. Itu namanya api. Api Kristus tetap menyala. Api Kristus tetap menyala. Tetap menyala, bukan api gadungan sekali lagi. Karena api itu bisa menyala dan menyebarkan panas, kerasa sama orang lain, kerasa. Dia menularkan panasnya yang baik gitu. Ya. Jadi api itu selalu cenderung untuk bisa menyebar dan membakar apapun di sekitarnya. Bisa, dia bisa membakar di sekitarnya bisa. Demikian juga Roh Kudus dan karyanya. Selalu menyebar dan justru tidak membatasi diri. Roh Kudus adalah roh yang menjangkau dan menyebar. Sama seperti api yang seperti kerasa kita. Ada dampaknya. Jadi salah satu tanda yang sejati hadirnya Roh Kudus di dalam kita, seseorang adalah hadirnya kesediaan dan kemampuan untuk menjangkau orang lain. Nah, kelihatan kan? Hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita bisa melihat bahwa orang itu bisa menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, terutama dengan pengabaran Injil. Ya, Kristen beroleh kasih karunia sebagai penyebar api roh. Biarlah api itu membakar sekitar Anda di dalam ketaatan dan bersaksi. Bersaksi terus. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bukan hanya sekali. Udah cukup sekali saja. Tidak, sampai Tuhan datang. Jadi pertanyaan yang kedua, kalau tadi pertanyaan pertama, bagaimana kita mengucapkannya? Nah, pertanyaan yang kedua ini, bagaimana kita merayakan Pentakosta ini? Dengan ucapan syukur yang pertama itu kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada murid-muridnya yang pertama itu. Dan saat itu bisa menjadi peristiwa yang spektakuler dan menyebarkan Injil kemana-mana. Dan saat itu gereja makin berkembang. Yang kedua, dengan memperlengkapi dan mengutus orang-orang percaya untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil termasuk kita. Kita sudah diberi kuasa.
Mari mulai dari kita sendiri. Mungkin Tuhan sedang menggerakkan hati kita semua hari ini dan menyerahkan diri memenuhi panggilannya. Jangan tunda, apalagi menolak panggilannya. Ya, kalau hari ini hari Pentakosta, diingatkan terus bahwa Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus bukan untuk murid-murid saja, tetapi untuk kita semua yang percaya. Dan kita mau melakukan hal yang tadi dikatakan kepada natsnya, kamu akan menjadi saksiku, menjadi saksi Tuhan. Di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itulah yang harus kita lakukan dan kerjakan. Amin. Saya rindu untuk melakukan pujian curahkan kuasa Roh Kudus. Mari leader dan singer maju ke depan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan Kasih-Mu Tuhan. ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Sekali lagi curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi di hati saya. Mujizat terjadi Di hati saya. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kuasa pencurahan-Mu Tuhan atas kami semua Tuhan. Kami imani Tuhan bahwa kami menerima berkat, yaitu kuasa pencurahan Roh Kudus daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pagi ini Tuhan.
Dan biarlah ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami semuanya Tuhan. Kami tidak bimbang lagi, kami tidak ragu lagi Tuhan. Biar kami bersaksi melalui perkataan Allah, melalui Roh Kudus atas kami Tuhan, sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kembali kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita hari ini. Kita bersama-sama beribadat kepada Tuhan. Walaupun jumlah yang hadir tidak terlampau banyak, tetapi bersyukur untuk anugerah yang Tuhan limpahkan. Hari ini kita kembali bersama-sama bisa menikmati kebenaran firman Allah. Kita kembali diingatkan tentang turunnya Roh Kudus, dan sekaligus lahirnya gereja Tuhan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, gereja Tuhan dengan agama Yahudi beda. Orang-orang Yahudi yang sudah dibentuk oleh Allah sejak Abraham dan Sarah jadi bangsa yang besar, mereka menolak Tuhan Yesus. Waktu gereja lahir, pertama itu lahirnya di Yerusalem. Dan firman Allah sudah baca lagi di Kisah Rasul-Rasul di sana. Dari sekian banyak orang itu kemudian bertambah banyak. Senang nggak? Ya, tadi Petrus yang dulu menyangkal tidak pernah mengenal Tuhan Yesus sampai sumpah, tapi dia dijamah oleh Tuhan dan kemudian dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan waktu dia berkhotbah, berapa orang tadi yang percaya kepada Tuhan? 3.000 orang. Luar biasa. Dan gereja Tuhan di Yerusalem itu bertambah banyak. Tapi orang Yahudi senang nggak? Tidak. Saudara baca di sana. Kemudian ada penganiayaan kepada orang-orang Kristen, ya, sehingga kemudian karena penganiayaan ini sebagian banyak orang-orang Kristen, ya, selain rasul-rasul tetap tinggal di Yerusalem, tapi murid-murid Tuhan yang lain mereka menyebar. Tapi bukan menyebar dengan ketakutan. Firman Allah mengatakan sambil berjalan mereka memberitakan Injil di mana-mana mereka pergi. Itu kehendak daripada Tuhan. Ditulis di dalam Matius pasal 28. Pergilah ke seluruh muka bumi dan beritakan Injil kepada sekalian alam. Ya, beritakan Injil itu tugas gereja, bukan agama Yahudi. Jadi kalau sampai sekarang orang masih menganggap bahwa orang Kristen itu orang Yahudi, agama Yahudi. No, Kristen, saya waktu ke Yerusalem, saya sepanjang jalan di mobil itu saya perhatikan ada gereja, enggak sedikit sekali gereja. Sebab orang Yahudi itu membenci kekristenan, ya. Jadi dunia tidak mengetahui bahwa Kristen itu dengan Yahudi itu beda, ya, beda. Hati-hati, saudara-saudara, ya, kita tetap minta pimpinan Tuhan. Kita yakin Tuhan akan tetap memelihara gereja Tuhan dan tetap bisa menjadi berkat bagi Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, biar ribut keras datang, ya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, biar ribut keras datang, umat tetap selamanya. Kuatkanlah imanku ya Tuhan, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, biar ribut keras datang, umat tetap selamanya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang hamba-Mu sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah kami pagi ini. Kami ucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan sudah memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan Tuhan sudah memberkati. Biarlah Tuhan akan tetap memberkati setiap anak-anak-Mu dan hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi ini. Tuhan memelihara mereka supaya mereka tetap setia beribadat kepada Tuhan, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Bahkan Tuhan berkati mereka sekalian supaya bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu, jemaat kami yang tidak sempat hadir dalam kegiatan ibadah raya ini. Mereka yang tinggal di rumah, mereka yang sudah dalam usia lanjut, kami tetap berdoa Tuhan pimpin, pelihara, lindungi mereka sekalian. Biarlah pelayanan secara online boleh Tuhan berkati, sehingga mereka tetap bisa menikmati kebenaran firman Allah melalui pelayanan online ini. Dan hamba berdoa ya Tuhan, jikalau ada di antara jemaat kami, mereka di dalam keadaan sakit, tirik mereka ya Tuhan, khususnya yang sudah dalam usia lanjut. Berikan kepada mereka damai sejahtera, sukacita surgawi. Jamah yang sakit dengan tangan kuasa-Mu dan berikan kesembuhan yang sempurna, supaya nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan, kami juga mohon perlindungan daripada Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini, khususnya juga di seluruh Indonesia. Sementara ya Tuhan terjadi konflik antara dua suku bangsa, Yahudi dan Palestina. Bukan hanya baru terjadi sekarang, tetapi sudah ratusan tahun terjadi sejak zaman perjanjian lama ya Tuhan. Kami berdoa mohon supaya Tuhan akan tetap memelihara umat-Mu ya Tuhan. Gereja Tuhan, lindungi dengan kuasa Tuhan supaya kami tetap bisa dengan tenang beribadat kepada Tuhan tanpa ada tekanan, tanpa aniaya. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus di atas segala-galanya mampu menolong kami, melindungi kami, dan tetap memenuhi kami dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat bijaksana juga kepada aparat pemerintah di seluruh Indonesia, yang tertinggi sampai yang terendah, aparat keamanan Polri dan ABRI, aparat hukum. Biarlah mereka akan tetap menjaga supaya bangsa ini juga terpelihara, tidak tergoda dengan hal-hal yang kemudian menimbulkan kerusuhan dan sebagainya, sehingga keadaan menjadi tidak aman. Kami serahkan semua dalam pimpinan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan. Sekali lagi kami serahkan gereja Tuhan dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan, khususnya di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang, mohon Tuhan pimpin, pelihara, lindungi seluruh jemaat dalam perjalanan pulang. Dan kalau ada di antara jemaat kami pada usai ibadah ini, mereka harus bekerja mencari nafkah. Berkati, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, biar mereka tetap bisa menikmati anugerah Allah, pameran Tuhan yang indah. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.